Perkenalkan, nama saya Rian Firmansyah dengan NIM 216. Halo teman-teman kampus, pernah nggak sih kalian dibilang alay cuman gara-gara ngetik pakai bahasa gaul di caption Instagram, TikTok, YouTube, atau semacamnya itu? Atau kalian malah dikira kaku banget pakai bahasa gaul grup chat? Nah, disinilah serunya jadi mahasiswa zaman now, hidup di dua dunia bahasa, yaitu bahasa gaul dan bahasa Indonesia baku. Hari ini, yuk kita bahas apakah bahasa gaul itu musuh dari bahasa baku atau justru pasangan harmonis yang saling melengkapi. Kita mulai dulu dari realita. Setiap hari kita ngomong pakai bahasa gaul, yaitu seperti bahasa yang dicampur-campur. Seperti bro, nanti nongkrong yuk di kantin, karena vibes-nya chill banget. Keren kan? Tapi kalau dipakai di seminar akademik, mungkin agak kurang cocok kan? Bahasa gaul hadir karena kreativitas generasi muda. Kita ingin terdengar lebih ekspresif, lebih dekat, dan lebih hidup. Tapi di sisi lain, bahasa Indonesia baku itu ibarat jas resmi dalam komunikasi, yaitu rapi, jelas, dan menunjukkan kecerdasan berbahasa. Sayangnya, makin sering bahasa gaul dipakai, makin banyak juga yang lupa bagaimana cara menulis kalimat yang benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Misalnya nih, kata gak apa-apa padahal yang benar adalah gak apa-apa, atau aku udah gak sabar banget, yang bakunya saya sudah tidak sabar sekali. Bukan berarti salah total, tapi kalau kita terus-menerus lupa versi bakunya, lama-lama bisa kehilangan identitas kebahasaan kita sendiri. Ingat, bahasa itu cerminan bahasa. Kalau kita abaikan sama bahasa sendiri, siapa lagi yang mau menjaganya? Tapi tenang, bukan berarti kita harus menghapus bahasa gaul dari hidup kita. Bahasa gaul justru bukti bahwa bahasa Indonesia itu dinamis dan hidup. Bahasa gaul berkembang mengikuti zaman, mengikuti media sosial, bahkan mengikuti tren musik dan film. Contohnya, dulu kita bilang gue atau lo. Sekarang muncul dengan bahasa baru seperti bestie, feeling, gasken, dan entah nanti apa lagi. Asal jangan sampai bahasa gaul menenggelamkan bahasa baku. Kuncinya yaitu kapan dan di mana kita harus menggunakannya dengan bijak. Bayangkan saja, kalau kalian mengirim surat lamaran kerja menggunakan kalimat, "Halo HRD, aku pengen join tim kalian karena fansnya aku banget." Langsung gak ke wawancara itu pasti. Tapi kalau di story Instagram pakai bahasa kayak gitu justru sangat relate dengan mahasiswa zaman now. Artinya konteks dan situasi itu sangat-sangat penting. Sebagai mahasiswa, kita punya tanggung jawab moral menjaga bahasa baku tetap hidup di ruang akademik dan formal. Kita bisa tetap eksis di dunia digital, tetap gaul, tapi juga tetap cerdas berbahasa. Contohnya waktu membuat caption, healing dikit biar bisa semangat kuliah lagi. Tapi tetap cinta bahasa Indonesia kok. Lucu, santai, tapi masih sopan. Kita bisa kreatif tanpa harus meninggalkan akar bahasa sendiri. Karena percayalah, identitas bangsa itu salah satunya hidup di bahasanya Indonesia. Itu bahasa Indonesia lah yang menyatukan jutaan suku dan logat di negeri ini. Jadi, kalau bukan kita yang menjaganya, siapa lagi? Teman-teman, bahasa gaul itu warna, bahasa baku itu dasar. Dua-duanya penting, asalkan kita tahu kapan kita harus santai, kapan harus formal. Jadi mulai sekarang, yuk seimbangi gaya bahasa kita, biar tetap kekinian, tapi juga tetap mencintai bahasa sendiri. Ingat, karena itu bukan cuma soal gaya bicara, tapi juga bagaimana cara kita menjaga jati diri bangsa Indonesia, yaitu melewati bahasa baku dan bahasa gaul. Terima kasih dan
ya. Seperti kata anak sekarang, keep it chill tapi tetap nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.